Oke, siap. Oke. Kami kami dari kelompok 2, yang dimana saya Deterti Kamiru, kemudian ada Muhammad Bisa Wijaya dan Muhammad Solihin Al-Ragabi. Tugas makalah kami ini tentang penerapan data mining menggunakan teknik klarifikasi decision tree. Kemudian pendahuluan kami yaitu dalam era digital yang terus berkembang, pertumbuhan ekonomi sosial dalam jumlah data yang dihasilkan dimunculkan kebutuhan mendesak akan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berarti. Data mining menjadi kunci dalam mengurai data besar tersebut dengan menggali informasi berharga melalui metode seperti statistik, matematika, dan pengenalan pola. Tujuan utama dari data mining itu mencangkup aspek deskriptif untuk memahami karakteristik data dan aspek prediktif untuk memperkirakan nilai variabel yang belum terungkap. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah decision tree yang memiliki kemampuan dalam mengelola data kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik klarifikasi discussion tree pada data reading skill di RStudio dan menganalisis hasilnya. Dengan harapan kontribusi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang lainnya dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik ini. Metode selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian kami ada dua, yaitu yang pertama data penelitian. Data yang digunakan adalah data ready skills yang sudah tersedia pada R. Data ready skill ini merupakan kumpulan data yang memberikan gambaran hubungan antara keterampilan membaca dengan ukuran sepatu, umur, dan skor pada anak-anak sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan data. Data diolah menggunakan teknik klasifikasi decision tree. Klasifikasi merupakan teknik dalam pengolahan data yang menganalisa perilaku dan atribut dan baru dengan yang telah diklasifikasi sebelumnya dan menggunakan hasilnya untuk menghasilkan sejumlah aturan decision tree yang merupakan metode klasifikasi adalah struktur pohon di mana setiap mode mewakili atribut yang telah dipuji. Setiap cabang yang memprestasikan pembagian hasil uji. Dan node daun menggambarkan kelompok kelas tertentu. Metode ini digunakan dalam menganalisis keputusan dan juga dalam text mining, di mana klasifikasi adalah proses untuk menemukan pola atau fungsi yang memisahkan kelas data satu dengan yang lain, memungkinkan prediksi pada data yang belum memiliki kelas tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang langkah pertama adalah memanggil dataset. Jadi langkah pertama ini diisi load package party. Jika package party belum terinstall, maka diinstal dulu package partinya dengan install.package dalam kurung party. Setelah itu kita print dataset reading skills dengan perintah data 1 reading skill seperti yang digambar. Lanjut untuk langkah kedua, membagi data train dan tes. Untuk pada kasus ini, data tersebut dibagi dengan perbandingan 80 dibanding 20, yaitu pada data train itu datanya 80% dan data tes itu 20%. Dengan perintah data.train data 1 C 1 sampai 160, sedangkan data tesnya data.test data 1 C 161 sampai 200.
Langkah selanjutnya, langkah ketiga, mengklasifikasi dengan decision tree, yaitu membangun model klasifikasi dengan decision tree menggunakan data train. Variabel native speaker digunakan sebagai dependent dan variabel age, size, dan scores menjadi variabel independen. Untuk perintahnya model 1, ini modeling model 1, C3, dalam kurun native speaker, data.train. Seperti hasilnya seperti di gambar. Oke, selanjutnya akan Oke, selanjutnya dilanjutkan teman saya. oke, langkah yang selanjutnya yaitu membuat plot decision tree dengan data data trend. Komennya yaitu model 1 C3 diambil dari data native speaker. Lalu kita plotkan, maka akan muncul ini. Terus selanjutnya yaitu membuat prediksi dataset, di mana komennya itu prediksi, Nah, yang kita ambil itu prediksinya dari data tes. Nah, ini bagian penutupnya, di mana berdasarkan pohon klasifikasi di atas didapatkan 6 pohon keputusan. Cara membaca output pohon klasifikasinya yaitu 1, di mana yang menjadi puncak atau pembacaan pertama adalah nilai skor yang terbagi menjadi 2 nilai, yaitu kurang dari 38,306 dan lebih dari 38,306. Lalu yang kedua, setelah skor yang kedua, yaitu edge. Untuk skor kurang dari atau sama dengan 38,306, nilai edge terbagi menjadi 2 nilai, yaitu kurang dari atau sama dengan 6 dan lebih dari 6. Sementara untuk nilai skor lebih dari 38,306, nilai edge-nya yaitu kurang dari 8 dan lebih dari 8. Setelah edge, ternyata nilai pembacaannya kembali ke skor, di mana pada hal ini nilai skor terbagi lagi menjadi 2, yaitu kurang dari atau sama dengan 31,306 dan lebih dari 31,306. Berdasarkan dari hasil prediksi, terdapat 16 yang bukan native speaker dan 21 yang merupakan native speaker. Ini bisa kita lihat dari sini, dari hasil tadi, kita membuat prediksi. Di sini ada 16 yang bukan native speaker dan 21 yang bukan native dan 21 itu yang native speaker. Setelah dari prediksi kita membuat akurasi di mana hasilnya itu 0,925. Oke, saya kembalikan ke moderator. Aku ikut ya. Bagian dari presentasi, kami berterima kasih kepada inilah presentasi kelompokan.